Halo, selamat malam. Kenalin, nama aku Vivania Lia Juwita Suhati, atau kalian semua bisa panggil aku Ale supaya kita lebih akrab. Karena nantinya aku akan nemenin kalian ngobrol-ngobrol di acara Ombre, obrolin masalah bersama remaja. Selama kurang lebih 25 menit ke depan, kita akan ngobrolin tentang toxic relationship. Karena menurut aku sendiri, masalah ini tuh lagi booming banget kali ya. Di masa-masa sekarang, lagi banyak banget yang nge-upload ke sosial media soal masalah percintaannya, pertemanannya yang bisa dibilang toksik itu. Di sini aku punya kesempatan untuk ngobrol-ngobrol bersama beberapa narasumber. Narasumber yang pertama bakalan aku tanya-tanya seputar toxic relationship. Ya udah, kita mulai aja obrolannya. Halo Kakak. Halo Kak Ale. Gimana nih kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Kesibukannya apa nih sekarang-sekarang? Aku kesibukannya belum ada sih, soalnya karena aku juga belum kuliah. Jadi kayak aku freelance aja. Freelance Iya. gitu. Kan karena kita ngebahas toxic relationship, emang bener ya Kakak itu pernah ngalamin toxic relationship? Iya benar, itu kira-kira sekitar 1 tahun yang lalu. Aku lupa bulan apa, tapi di pertengahan 2020 kayaknya sih. Apa sih Kak yang ngebuat Kakak melabelkan hubungan Kakak itu ke dalam toxic relationship? Karena di hubungan aku sendiri pun udah bisa bilang kalau hubungan aku tuh udah nggak sehat. Mulai dari setiap berantem mungkin ada beberapa kata-kata yang kurang enakin gitu kan, kata-kata kasar lah ya. Ya. Terus aku juga sempat mendapat perlakuan yang nggak baik juga, ya yang kurang enakin gitulah. Apa sih Kak yang Kakak rasain semenjak menjalin hubungan sama pasangan Kakak pada saat itu? Apa Kakak merasa antusias untuk bertemu? Atau Kakak malah sebaliknya Kakak takut untuk bertemu sama pasangan Kakak? Kalau aku lebih ketakut ya Kak, karena jujur aja perlakuan yang dia lakuin ke aku tuh kayak ngebekas, kayak aku jadi takut, jadi trauma untuk ketemu dia. Karena bisa dibilang dia sendiri tuh belum bisa benar-benar kontrol emosinya dia gitu. Pada saat menjalin hubungan sama pasangan yang toksik itu, Kakak berani nggak speak up atau cerita ke orang tua Kakak, ke orang tua pasangan Kakak? Kalau ke orang tua aku maupun ke orang tua dia enggak, karena aku sama sekali nggak pernah bawa permasalahan hubungan aku nih sama pasangan aku ke orang tua ini. Kalau misalnya emang bener-bener nggak yang sampai parah banget ya. Tapi aku ceritanya ke teman-teman aku sih, dan dia nyaranin kayak ya udahlah, udah nggak baik gitu kan. Mungkin dia bisa berubah, tapi kita kan mungkin nggak bisa tahu nih dia bakal ngelakuin lagi atau enggak gitu kan. Biasanya yang udah ngelakuin sekali stop, entah tapi ngelakuin lagi. Ya, betul. ya karena emang sebenarnya kalau menurut aku sendiri, kalau kita udah tahu gelagatnya orang itu akan membuat suatu hubungan itu toksik sih, tinggalin. Karena kesempatan itu cuma datang sekali sebenarnya. Betul. Kalau kamu maafin lagi, Dia itu akan terulang seperti itu seperti terus itu gitu kan. Terus menurut Kakak ada nggak sih masukan-masukan atau motivasi buat teman-teman di luar sana nih yang lagi ada di fase seperti ini gitu, seperti lagi dalam zona toxic relationship, atau mungkin yang masih ketakutan untuk ngambil langkah maju? buat teman-teman yang ada di luar sana, kalau misalnya kalian ada di fase hubungan yang toxic relationship, menurut aku lebih baik disudahi saja daripada sudah terlalu lama makin susah sebenarnya keluarnya. Untuk aku yang udah 3 tahun aja tuh susah banget loh Kak untuk keluar dari hal-hal yang seperti itu. Aku sampai ngelakuin banyak cara lah istilahnya buat keluar dari zona itu kan. Tapi akhirnya aku bisa. Untuk teman-teman yang mungkin sekarang masih dalam keadaan trauma atau belum berani, gak apa-apa, kalian pasti bakal bisa perlahan-lahan lewati proses semuanya itu, dan kalian pasti bakal bisa bangkit lagi, aku percaya. Makasih banyak nih Kak cerita-ceritanya. Semoga cerita Kakak nih bisa membuka pikiran teman-teman semua yang lagi nonton buat ngambil langkah, buat nyudahin semuanya yang udah gak sehat. Karena menurut aku kalau
udah nggak sehat tuh kayaknya kita jalaninnya terpaksa nggak sih? Iya, terpaksa, betul. Aduh, gue sayang nggak sih sama lo sebenarnya, atau gue tuh cuma terobsesi buat pacaran lama sama lo gitu kan? Karena sebenarnya menurut aku toksik itu ada berbagai macam ya. Iya, berbagai macam. Ada misalkan dia posesif, dia manipulatif. Iya, manipulatif. Sebenarnya dia posesif aja walaupun tidak mencelakai kita tuh udah bikin kita gak waras sih kalau menurut aku, karena dikit-dikit gak kamu di mana, kamu sama siapa, kamu beneran di sini, kamu beneran sama ini, bakal nimbulin masalah lagi, maksudnya kayak kita bohong gitu kan. Itu awal mula menurut aku hubungan itu jadi toksik. Iya, betul. Tukeran privacy aja kayak tukeran sosial media itu menurut aku udah toksik. Itu banget sih kalau itu toksik banget sih kalau menurut aku. Jadi menurut aku buat teman-teman semua, ambil cerita dari kakak ini supaya kalian tidak merasakan apa yang kakak ini rasakan, gitu kan. Pilih-pilih orang lagi, cari tahu suatu latar belakang seseorang tuh dari awal. Jadi kalian tuh gak kaget atau aduh gue kayaknya merasa tertipu nih gitu kan. Betul. Pokoknya kuncinya tuh ada 2, kepercayaan sama kenyamanan. Kalau kalian udah gak nemuin itu dari hubungan kalian, udahin aja. Tuh kan, dengerin tuh dari kakaknya. Ya udah segitu aja obrolan kita sama kakak ini. Tetap pantengin terus tontonan ini karena selanjutnya aku bakal ngobrol-ngobrol santai sama narasumber selanjutnya. Halo, saya akan mengedukasi Anda tentang pembiasaan normal baru. Pertama, salah. Nah, baru benar. Cuci tangan haruslah merata menggunakan air mengalir dan menggunakan sabun. Yang kedua, salah. Bukan begitu. Itu juga kurang betul. Nah, baru benar. Pemakaian masker harus menutupi bagian hidung dan mulut. Yang ketiga, ya nggak gitu juga. Nah, di dalam pembiasaan normal baru, kita harus membiasakan perilaku hidup sehat dengan menerapkan 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Jaga diri Anda dan keluarga dari virus corona dengan pembiasaan hidup sehat 3M. Halo, masih sama aku, Ale. Dari cerita sebelumnya, kita banyak ambil pelajaran ya. Soalnya dari mulai perkataan yang tidak baik, perilaku yang tidak baik, semuanya itu sebenarnya ngaruh sih sama mental kita sendiri. Kesehatan mental tuh menurut aku nomor 1 karena nantinya mempengaruhi gaya hidup kita bermasyarakat nantinya gitu kan. Dari masalah tersebut juga sebenarnya balik lagi ke pribadi masing-masing. Gimana kita menyikapi sebuah masalah, gimana kita menyikapi sikap seseorang, itu balik lagi ke diri masing-masing. Namanya kita menjalin hubungan, itu tuh nggak mungkin 100% lancar-lancar aja, nggak mungkin 100% baik-baik aja. Di setiap hubungan juga pasti ada masalah, cuman ya itu poinnya gimana caranya kita menyikapi masalah dan orang tersebut. Di kesempatan kali ini juga aku dapat
waktu untuk ngobrol-ngobrol sama narasumber yang kedua. Tuh kan. Narasumber yang kedua ini juga pastinya punya cerita yang bakalan jadiin kita pelajaran nantinya. Halo Kak, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik, sekarang lagi sibuk apa Kak? Aku les sih sama ada kerjaan juga. Berarti sekarang punya kesibukan yang mungkinnya Kakak berhubungan lagi sama banyak orang ya Kak? Kan topik yang kita angkat pada kali ini tuh toxic relationship. Kakak udah ngelakuin usaha apa aja supaya ngebalikin hubungan kakak tuh jadi hubungan yang sehat? Banyak sih, kan awal kita LDR, Iya. terus kita ketemu. Banyak juga gitu yang dilakuin biar dia nggak kasar. Kakak LDR dari awal pacaran atau Iya, dari awal pacaran udah LDR? Kakak ketemunya itu di mana? di Bogor kan tadi tinggal di Bogor. Heeh. Terus saya pindah ke Lampung, Pindah ke Lampung ada urusan apa? sekolah. Oh, kakak sekolah di sana. Terus mulai LDR itu di bulan keberapa? Bulan ke-6. Bulan ke-6. Dari situ udah mulai terus tuh kakak dikatain. Posesif. Itu alasannya apa kakak bisa diperlakukan seperti itu? Karena nggak sesuai apa yang Dia mau. Emang dia menginginkan apa dari kakak sampai dia sebegitunya? pengennya deket terus kan. Oh, dari LDR tapi pengennya deket terus Iya. gitu. Deket dalam artian itu ketemu bareng Iya. jalan gitu. Tapi kakak ngelakuin itu Akhirnya pulang ke Bogor. berapa lama? 2 bulan aja sih. 2 bulan. Jadi misalkan per 2 bulan pulang ke sini atau Iya. gimana? Iya. Per 2 bulan seperti itu. Apa sih kak yang kakak rasain? Pas sama dia Iya, selama diperlakukan yang seperti itu tertekan sih. tertekan. Kakak nggak berani speak up atau gimana? Belum. Atau kakak pendam semuanya sendiri? Kakak nggak punya teman cerita di sana? Belum Bisa jadi pelajaran buat Iya. kakak juga ya. pelajaran juga. Makasih banyak nih kak udah ngobrol-ngobrol sama aku. Semoga nantinya kakak bisa dapetin pasangan yang lebih bisa menghargai kakak sebagai perempuan, bisa nyenengin kakak, terus bisa mengistimewakan kakak sebagai pacarnya. Semoga kakak nggak ngerasain apa yang kakak rasain dulu. Terima kasih kak atas waktunya. Aku harap kakak sehat dan bahagia selalu. Iya, gitu. Makasih. Iya. Hai, Hai, gambar pohonnya bagus, tapi sayang, nggak bisa tumbuh. ini kan cuma gambar, jangan bisa tumbuh. Kamu tahu nggak, tiap tahun hutan di Indonesia hilang 468.000 hektar. Terus, apa pentingnya buat gue? Tanpa adanya pohon, udara akan tercemar, berkurangnya oksigen, dan lebih buruknya lagi, banyak bencana alam yang akan terjadi. Terus, apa yang harus gue lakuin? Bukan cuma kamu, tapi semua teman-teman kamu harus memulai melakukan aksi menanam 1.000 pohon. Terus, gue harus mulai dari kapan? Pejamkan mata kamu sekarang. Dimulai dari sekarang. Halo semua, masih sama aku Ale di acara Ombre, obrolin masalah bersama remaja. Pada kesempatan kali ini, aku juga dapet waktu untuk ngobrol-ngobrol bareng sama psikolog kesayangan aku, Kak Ika Amalia MPSI. Halo, selamat malam Kak. Halo, selamat malam semua. Wah, kita kembali lagi ya ngobrol di Ombre nih. Nah, selamat malam. Perkenalkan, nama saya
Ika Amalia Kusuma Wardani. Saya adalah psikolog klinis yang mengambil mayor anak dan remaja dan minor remaja. Saya lulusan Universitas Tarumanegara dan S1-nya saya dulu di Universitas Gunadarma di Depok. Jadi teman-teman yang kuliah di Depok, halo, dan yang kuliah di Tarumanegara, halo juga gitu. Kita satu alma mater ya. Malam ini saya akan mencoba untuk memberikan pendapat saya supaya mudah-mudahan pendapat saya membantu teman-teman yang nonton malam ini. Halo Kak, apa kabar Kak? Alhamdulillah kabar saya baik hari ini. Kakak lagi sibuk apa nih akhir-akhir ini? Akhir-akhir ini saya sibuk konseling, sibuk webinar, dan sibuk ya kegiatan sehari-hari saya aja, seperti itu. Kan dari tadi aku ngebahas toxic relationship itu, yang aku tahu cuma hubungan yang tidak sehat. Terus banyak juga yang berasumsi bahwa toxic itu ibaratnya suatu perilaku yang buruk kepada orang lain gitu Kak. Jadi sebenarnya toxic relationship itu apa sih? Oke, toxic relationship tuh bener banget merupakan sebuah perilaku di dalam hubungan yang mengarah ke perilaku yang tidak sehat. Seperti dari kalimatnya yaitu toxic dan relationship itu kan hubungan. Sebenarnya sifat dari toxic relationship pun mirip seperti term sebenarnya dari yang namanya toxic atau beracun. Nah, kenapa disebut beracun? Karena sebenarnya dalam hubungan yang toksik itu tidak hanya korban saja yang merasa sakit, tapi juga pelaku sebenarnya. Nah, kenapa sih disebut ya seperti itu? Karena ya itu tadi, istilahnya seseorang itu nggak akan merasa sakit kalau, nggak bisa menyakiti kalau dia sendiri nggak merasa sakit. Itulah yang namanya toxic relationship gitu. Jadi toxic relationship itu ada yang secara fisik dilakukannya, ada yang secara verbal. Seperti itu. Kalau menurut Kakak, kenapa sih hubungan itu bisa dibilang toxic relationship? Faktor-faktor apa aja yang bisa menyebabkan hubungan itu menjadi toxic relationship? Nah, yang pertama dan yang mendasar adalah komunikasi. Biasanya toxic relationship itu mulai ada tanda-tandanya itu adalah ketika seseorang itu memiliki misunderstanding atau kesalahpahaman mengenai apa yang dilakukan orang lain atau dipikirkan orang lain. Terus selanjutnya apa sih yang memicu toxic relationship? Nah, yang selanjutnya memicu adalah keinginan untuk lebih berkuasa dibandingkan yang lain gitu. Oke, kalau dalam hubungan hierarki misalnya seperti bos sama bawahan itu kan memang diperlukan hubungan hierarki. Tapi tentunya dengan yang porsi yang cukup ya, kalau berlebihan nanti jadinya toxic juga, toxic relationship. Jadi yang pertama adalah komunikasi, yang kedua adalah keinginan untuk lebih berkuasa dibandingkan orang lain gitu. Kalau misalnya toxic itu maksudnya hubungan romantis atau romantical relationship itu kan berarti pasangan salah satunya itu ingin lebih berkuasa dibandingkan pasangan lain. Nah, biasanya mereka akan membenarkan diri mereka dengan saya lakukan ini untuk melindungi kamu, misalnya kayak gitu. Saya yang lakukan ini tuh untuk supaya kamu jadi lebih baik gitu. But sebenarnya in the end of the day orang tersebutlah yang berhak untuk menentukan saya mau jadi lebih baik atau enggak gitu. Individu itu sendiri, bukan orang lain. Orang lain boleh saja memberikan suggestion atau saran ketika kamu seharusnya bisa loh lebih baik dari ini atau kamu perlu lebih baik dari sekarang gitu. Itu hanya bersifat itu tadi saran dan juga dorongan, tapi bukan keharusan untuk orang tersebut itu berubah menjadi apa yang pasangannya atau orang lain inginkan. Jadi balik lagi ke diri sendiri. Oh, jadi seperti itu ya Kak. Tapi menurut Kakak tuh seberapa besar sih dampak dari toxic relationship untuk mempengaruhi mental seseorang? Yang bisa diidentifikasi yang mungkin nggak terasa atau bisa jadi nggak terasa sama individu adalah emosinya menjadi nggak stabil.
Itu pertama. Dia bisa istilahnya di satu waktu dia bisa gampang marah, di satu waktu dia bisa gampang sedih, atau mungkin sensitif sekali perasaannya dari tadinya menganggap sesuatu itu santai-santai aja gitu. Tapi sekarang kalau udah terlalu banyak yang berlebihan dalam hubungannya, baik itu hubungan ya tadi hubungan romantis, hubungan pertemanan, atau hubungan keluarga dan sebagai macam hubungan, dia akan menjadi lebih sensitif gitu emosinya. Dan kedua, dia jadi lebih lelah. Dan kelelahan itu disebabkan karena dia lebih cemas gitu. Lebih banyak ketakutan yang tadinya dia nggak takut jadi takut. Yang tadinya dia nggak cemas jadi cemas seperti itu. Nah, yang pasti ketika seseorang itu emosinya udah mulai nggak stabil, ya itu berarti adalah tanda-tanda awal bahwa psikologisnya mulai nggak sehat nih, mulai nggak seimbang gitu. Psikologi yang mulai nggak sehat, mulai nggak seimbang akan memicu ke gangguan-gangguan psikologis yang lainnya. Yang paling dekat adalah gangguan kecemasan, terlalu banyak merasa takut, terlalu banyak merasa cemas. Itu yang pertama. Kalau nggak ditangani sedini mungkin, sesegera mungkin, itu akan memunculkan gejala-gejala depresi. Nah, kalau gejala depresi juga nggak kunjung ditangani, nggak kunjung dicari bantuan, gejala tersebut akan menuju ke yang namanya gangguan depresi. Nah, seperti itu. Iya, mungkin nanti semua yang Kak Ika sampein bisa dicerna dengan baik sama teman-teman semua, supaya teman-teman itu nggak lagi takut untuk speak up nantinya. Tadi kan semuanya itu dari perlakuan toxic relationship itu dampaknya besar sekali ya kepada mental, apalagi kita bisa trauma, kita bisa cemas. Kira-kira apa sih Kak yang harus kita lakuin saat kita udah mulai, wah kayaknya udah nggak beres nih gitu kan. Kan banyak juga orang yang takut cerita sama temennya karena nggak percaya, tapi juga takut konsul ke psikolog atau ke psikiater karena takut dibilang gak waras gitu kan Kak. Jadi menurut Kakak apa sih Kak yang harus dilakuin? Yang namanya kita sudah ada di dalam sebuah hubungan, itu akan sulit untuk menjadi objektif. Jadi kita tetap membutuhkan orang lain untuk bercerita, untuk melihat dari sisi yang berbeda, sisi yang lain. Jadi ya langkah pertama ya harus cerita gitu. Nah, tadi kan misalnya kalau takut cerita gimana Kak? Terus kalau takut ke profesional gimana Kak? Wah, berarti harus hadapi dulu ketakutan itu. Bukan untuk orang lain, tapi untuk diri sendiri. Tanyain aja ke diri sendiri kayak, sampai kapan sih mau hidup kayak gini? Tanyain aja kayak gitu ke diri sendiri. Kalau mau lebih baik ya coba cari temen dulu. Kalau misalnya ke profesional masih merupakan hal yang dikhawatirkan atau diragukan seperti itu pada diri sendiri. Setiap orang kan punya waktunya masing-masing ya. Jadi perlu yang pertama itu cari temen dulu untuk dengerin aja. Dengerin aja ceritanya. Gak usah berkomentar apa-apa. Tentunya perlu seleksi ya kalau hal seperti itu. Jadi perlu seleksi temen yang yaitu tadi yang dipercaya, terus yang bisa mendengarkan permintaan kita untuk ya misalnya nih ya, gue cukup butuh waktu 15 menit aja untuk dengerin, gak usah komentar apa-apa. Itu bantu banget loh ketika ada seseorang yang sudah banyak menumpuk sesuatu dalam diri dia. Menumpuk, terutama menumpuk stres, menumpuk emosi, itu hal yang pertama mereka butuhkan adalah didengarkan. Gitu. Jadi pertama carilah teman yang kalau bisa nggak banyak ngomong gitu supaya dia bisa lebih tahan untuk mendengarkan cerita. Nah, dan yang paling penting adalah orang yang cukup bijak untuk tidak membagikan cerita itu pada siapapun. Gitu. Dengan alasan apapun. Itu yang nomor satu. Carilah waktu untuk didengarkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jadi ketika ia nih punya masalah, tapi udah kayak A, kayak B, kayak C, itu masih tetap terus kepikiran Kak, Mbak, atau Bu, kayak gitu. Kayak gimana ya solusinya?
Maka psikolog, konselor, atau psikiater akan melakukan pemeriksaan dengan serangkaian pertanyaan-pertanyaan. Dari pertanyaan-pertanyaan itu, profesional akan memberikan step by step agar keadaan klien atau keadaan konseli menjadi lebih baik. Seperti itu. Kalau menurut kakak, ada nggak sih kak cara-cara untuk mengembalikan hubungan yang tidak sehat menjadi hubungan yang sehat kembali? Cara-caranya adalah yang pertama, pastinya ya, melihat sesuatu itu, segala sesuatu dari sisi orang ketiga. Kalau misalnya belum berani untuk cerita ke orang lain, coba aja bayangkan dulu ada seorang teman yang memiliki hubungan seperti yang sedang kita alami. Gitu. Apa yang kita rasakan terhadap teman tersebut? Bayangkan kalau dia adalah sahabat kita dan kita sayang dengan diri dia. Gitu. Bayangkan ketika dia datang ke kita cerita nangis-nangis kalau pacarku tuh kayak gini, pacarku tuh kayak gitu. Padahal aku udah begini, padahal aku udah gitu. Pertama itu, bayangkan itu dulu. Apakah kita terima saat ada orang yang kita sayangi diperlakukan tidak seharusnya hingga dia menangis seperti itu? Itu nomor satu. Dan yang kedua, bisa nggak sih hubungan yang sudah toksik itu, terlanjur toksik misalnya, itu diselamatkan? Balik lagi ke pasangannya. Kalau pasangannya itu memang sudah berjanji untuk jadi yang lebih baik, dan juga dia benar-benar berusaha untuk menjadi yang lebih baik, maka ya perlu gitu, saling mengkomunikasikan apa yang dirasakan. Deep talk, tanpa motif-motif ingin menjadi lebih dibandingkan yang lain. Gitu. Jadi nggak ada tapi, nggak ada aku kan udah begini, aku kan udah begitu gitu. Tidak ada afirmasi terhadap apa yang sudah dilakukan. Jadi ya curahkan saja gitu. Nothing tulus. Saling terbuka antara satu sama lain. Bilang apa yang disukai dan apa yang tidak disukai. Itu langkah awal sebelum terlanjur jauh terjun ke hubungan yang toksik. Terus bagaimana Kak kalau misalnya cuman saya aja gitu yang mau supaya hubungan ini itu diselamatkan? Oke. Kamu sebaiknya evaluasi lagi deh gitu terhadap hubungan itu, terhadap pasangan kamu. Seperti itu. Kalau memang pasangan kamu itu tidak merasa hubungan itu toksik, hanya kamu yang merasa hubungan itu toksik, nah sebaiknya kamu perlu evaluasi lagi hubungan itu benar-benar layak untuk dipertahankan, diselamatkan, atau seperti apa, atau dilanjutkan bagaimana, seperti itu. Jadi itu ya. Yang pertama, kalau misalnya sudah ada kesepakatan, yang namanya hubungan itu kan nggak cuma satu orang ya. Hubungan itu kan ada dua atau lebih gitu. Nah, dua-duanya harus mencapai sebuah kesepakatan. Kalau nggak ada kesepakatan, kalau hanya satu saja yang ingin mempertahankan hubungan tersebut, ya bisa jadi the toxic things, it's not coming from your partner. It's maybe coming from you. Gitu. Jadi ya itu tadi, perlu dilihat objektivitas dari sisi lain dulu. Baru kita bisa mengevaluasi hubungan ini bisa dilanjutkan, diselamatkan, atau diperbaiki. Kayak gitu. Terakhir nih Kak, aku boleh minta masukan atau motivasi buat teman-teman semua yang mungkin sekarang udah lepas dari zona toxic relationship atau bahkan yang lagi struggling di zona itu, butuh masukan misalkan dari kakak kira-kira mau nyampein apa nih Kak? Oke. Satu yang bisa saya bilang ke orang-orang yang seperti itu. Keren. Kamu keren banget. Hebat banget. Dan luar biasa banget. Dan saya bangga denger itu. Gak cuma saya, tapi orang-orang yang sayang sama kamu tuh bangga denger itu. Satu kata keren. Keren. Tambahin 2 deh, keren banget. Keren banget deh, 3. Gitu. Itu kata-kata yang bisa saya sampaikan ke orang-orang yang lagi mencoba untuk keluar dari hubungan toksik, atau yaitu tadi menyadari bahwa saat ini dia sedang berada dalam hubungan toksik, atau yang sudah keluar. Kalau yang sudah keluar beda lagi. Yang sudah keluar saya ucapkan congratulations. Selamat
Karena kalian sedang menuju ke diri kalian yang lebih baik lagi. Jadi kalian tenang aja, nggak perlu banyak-banyak khawatir, tenang, karena kalian sedang dipersiapkan jalan yang lebih indah oleh alam semesta, oleh Tuhan, oleh yang berkuasa di jagat raya ini. Kalau kalian itu sedang merawat diri sendiri, sedang sayang sama diri sendiri, maka akan ada jalan yang lebih indah, jalan yang lebih baik ke depan. Gitu. Selamat ya. Terima kasih banyak Kak atas waktunya udah sharing-sharing sama kita semua di sini. Semoga apa yang kita obrolin hari ini tuh menjadi suatu hal yang bisa membuka pikiran bagi orang-orang yang sedang struggling di zona toxic relationship, dan juga semoga aku sendiri mendapatkan ilmunya supaya nanti bisa mengontrol emosi, mengontrol diri untuk semoga tidak berada di zona toxic relationship ya Kak. Terima kasih atas waktunya, semoga nanti next time kita bisa ngobrol-ngobrol bareng lagi. Terima kasih sudah berpartisipasi di acara Ombre, obrolin masalah bersama remaja. Sekian Kak, dadah. Ingat, jangan takut, kamu gak sendirian. Kamu selalu ada orang-orang yang sayang. Jadi kamu gak perlu khawatir terhadap satu orang yang ngancem kamu, karena semua orang sayang sama kamu. Terima kasih udah nemenin aku ngobrol-ngobrol di acara Ombre, obrolin masalah bersama remaja. Terima kasih juga kepada Universitas Bina Sarana Informatika, Jen Psikolog Kaima Amalia MPSI, DSRD Studio Bogor, Dots Rental Kamera, sewa alat foto untuk partisipasinya di acara Ombre kali ini. Semoga apa yang kita obrolin kali ini bisa kalian cerna, bisa kalian jadiin pelajaran, bisa kalian jadiin ilmu pengetahuan baru, dan semoga kalian gak bosan-bosan sama aku. Lain waktu kita bisa ketemu lagi. Sampai jumpa.